Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mustami'in, mustami'at Jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari ke-24 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-24, yaitu tentang alaullahi wa fadluhu ala ibadihi. Hadis ini agak panjang, yang berbicara mengenai aneka nikmat-nikmat Allah dan juga anugerah-anugerah Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Fima yarwihi yaitu terkait dengan Rasulullah meriwayatkan dari Allah an Rabbih azza wa jalla. Berarti hadis ini adalah masuk kategori hadis-hadis qudsi. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah dhalun, yaitu orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku beri hidayah atau aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian kepadaku, mintalah petunjuk kalian kepadaku. Ahdikum, maka niscaya aku beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan kepada dia. Maka mintalah kalian makanan kepadaku, maka akan aku beri makan kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah ar, yaitu telanjang atau tidak mengenakan pakaian, kecuali orang yang telah aku kenakan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kalian kepadaku. Uksikum, maka aku, aksukum, maka aku akan beri pakaian kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa melakukan kesalahan, senantiasa berbuat dosa di waktu malam dan di waktu siang, dan aku adalah mengampuni semua jenis dosa. Maka mintalah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa mencapai kemadharatan kepadaku sehingga membahayakan terhadap diriku, dan kalian tidak dapat mencapai kemanfaatan kepadaku, memberi kemanfaatan sehingga kalian memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir di antara kalian, baik dari golongan manusia dan golongan jin dari kalian, yang mana kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, yang mana mereka adalah berada dalam posisi seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidaklah menambah sesuatu pun terhadap kekuasaan dan kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir, yaitu dari golongan jin dan manusia atau dari golongan manusia dan jin, yang mana mereka menjadi orang yang paling rusak atau paling buruk dari seseorang itu, maka hal itu juga tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan terakhir, baik dari golongan manusia dan jin, yang mana mereka semua berkumpul di tanah lapang, di satu tanah lapang, lalu kemudian mereka memohon kepadaku, dan kemudian aku berikan setiap orang itu sesuai dengan permintaannya, maka sesungguhnya itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku, kecuali hanyalah seperti sebuah jarum apabila dia dimasukkan ke dalam samudra yang luas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian yang aku hitung dan aku catat untuk kalian, kemudian aku sempurnakan untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah falyahmadillaha, hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan pernah siapapun di antara kalian ini mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadis ini memang cukup panjang karena memang berbicara mengenai aneka nikmat dan anugerah Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Maka menjadi penting bagi kita satu pesan, satu ungkapan dalam penutup hadis qudsi ini. Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Maka apa yang kita lakukan ini sesungguhnya dicatat oleh Allah kemudian disempurnakan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ini semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan dari hadis ini dan penutup di dalam hadis ini adalah, kalau ada seseorang yang kemudian dia sudah berikhtiar, sudah berusaha, lalu mendapatkan sesuai dengan apa yang ia cita-citakan, maka jangan sampai dia lupa diri bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Maka di sini di dalam bahasa hadis disebutkan falyahmadillaha, maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika seumpama kita sudah berusaha, tetapi yang kita peroleh hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka jangan sampai kita mencela Allah. Tetapi kita yang harus kita koreksi dan introspeksi diri kita adalah diri kita sendiri. Sudah sejauh manakah ikhtiar yang kita lakukan? Atau boleh jadi jika hasil belum sesuai dengan harapan, boleh jadi Allah sudah mempersiapkan yang lebih luar biasa di balik itu semua. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis ini, yaitu hadis yang ke-24 ini, kita senantiasa menjadi pribadi yang pandai mensyukuri aneka macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, yang itu diulang sekian kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini adalah pertanyaan kepada hamba-hambanya, baik dari golongan jin dan golongan manusia. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Mudah-mudahan
kita senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur, karena orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu memang tujuan dari iblis untuk menggoda manusia agar tidak mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Jangan sampai gara-gara kita melihat orang lain yang kelihatannya mendapatkan nikmat yang lebih dari kita, lalu kita beranggapan bahwa nikmat yang diterima oleh kita menjadi kecil. Padahal itu semua harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh dari hadis yang ke-24 ini. Tentunya menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.